Nah, kemudian menurut kalian matematika itu masih susah nggak? Halo? Susah, Bu. Masih. Susah. Walaupun Ya. maksud Masih saya, susah, Bu. kan banyak nih anak-anak sekolah, Susah nah banget, Bu. matematika itu susah. Tapi kan itu waktu sekolah. Nah, beda dengan kalian yang sudah mengambil prodi pendidikan matematika nih. Menurut kalian masih susah juga? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Karena dulu Masih, Bu. dulu waktu SD kan gampang ya. Awal-awal masih operasi penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Masuk SMP lebih abstrak, SMA lebih abstrak lagi. Waktu masuk kuliah, jarang-jarang ketemu angka ya. Anak matematika tapi kok jarang sekali ketemu angka. Ketemunya pembuktian, variabel, simbol. Penuh dengan simbol, Bu. Iya, betul. Nah, jadi sampai kuliah pun masih terasa susahnya ya matematika itu. Nah, di sini ada yang dari SMK nggak? Dulu asalnya sekolahnya. Sepertinya tidak ada, Bu, kalau kelas B. Kelas B semua SMA ya? Iya. Oke, baik. Nah, coba sekarang kalian isi link berikut ini. Saya bagikan lewat chat. Terlihat nggak alamat linknya? Atau bisa di-scan juga. Bagi yang ada scannernya. Nah, itu. menti.com. Nah, kalian boleh mengisinya lebih dari sekali. Jadi, misalnya tadi udah jawab. Nah, terus jawab lagi boleh kok. Bu, maaf. Tadi linknya bisa dikunjungi lagi nggak, Bu? Linknya ada di chat. Oh, Chat di Zoom sudah saya tunjukkan. oke, Bu. Nah, ini materi matematika apa yang sulit ketika SMA atau SMK menurut kalian? Jadi, satu orang boleh ya ngisinya berkali-kali. Jadi, tadi udah ngisi, submit, ngisi lagi. Nah, di sini dari word cloud berarti kalau yang tulisannya paling besar itu berarti banyak disebut ya. Limit fungsi ada permutasi, kombinasi, integral, dimensi 3, peluang dan statistik, trigonometri, bangun ruang, turunan.
Kalian bisa melihat di layar kalian? Bisa, Bu. Oke. Oh, tadi yang paling banyak limit, sekarang trigonometri. Oh, sekarang muncul ada volume benda putar. Volume benda putar berarti aplikasi dari integral. Kemudian ada vektor, ada logika. Oke, limit. Oke, tetap ternyata yang paling banyak trigonometri ya, yang paling kalau di sini dari survei ini yang paling banyak disebut adalah trigonometri, kemudian integral juga cukup banyak, limit, geometri, nah, lainnya juga disebut. Kayaknya ini hampir semua materi SMA susah ya. Nah, hampir semua disebut di sini. Iya, Bu. Berarti apakah tidak ada yang mudah gitu? Oke, baik. Oke, sudah. Ternyata masih banyak juga ya materi yang sulit. Walaupun sebenarnya pada awal-awal kuliah juga dibahas materi-materi ini ya. Trigonometri kan di aljabar trigono, integral di kalkulus, turunan juga, limit pun iya, logika juga ada, peluang, statistik. Nah, nanti ini akan ada yang sudah dibahas pada kuliah sebelumnya dan akan juga dibahas di pembelajaran matematika SMA. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman belum sempat membuka silabus RPP, RPS maksud saya, ini ada topik-topik yang akan kita pelajari pada semester ini pada mata kuliah pembelajaran matematika SMA dan SMK, yaitu ada fungsi. Fungsi itu nanti ada kombinasi fungsi, kemudian inverse fungsi, kemudian ada barisan dan deret, aritmatika dan geometri, limit fungsi, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasi, trigonometri, dimensi 3, statistika, kaidah pencacahan dan peluang, kemudian ada matematika keuangan yang ada di SMK. Jadi
kira-kira ada 10 topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, bagaimana sistem pembelajarannya? Untuk pertemuan kedua nanti, itu akan saya isi lagi, berarti topik pertama yaitu fungsi. Kemudian mulai topik kedua sampai topik ke-10, itu kalian akan dibagi menjadi kelompok. Karena ini mahasiswanya ada 33, dan akan dibagi menjadi 9, berarti kira-kira satu kelompok berisi ada yang 3 orang, ada yang 4. Nah, nanti silahkan bentuk kelompoknya di WA group saja ya. Nah, lalu kelompoknya tugasnya apa? Nanti akan diundi kelompok mana mendapat materi apa, lalu tentu kelompok akan mengkaji dalam topik itu konsep apa sih yang sulit, kemudian yang mungkin selama di SMA kemarin salah konsep atau sulit dipelajari. Nah, kalian membuat materinya dalam Word atau PDF, kemudian juga membuat video penjelasan. Nah, jadi kelompok itu akan mempresentasikan, tapi presentasinya tidak secara langsung melalui Zoom, karena kalau setiap hari Zoom, saya yakin kalian pasti juga keberatan. Jadi, membuat video saja yang diunggah, sehingga nanti diunggah 1 hari sebelum presentasi, dan teman-teman yang lain bisa melihat video dan juga materinya terlebih dahulu, bisa belajar. Nah, saat perkuliahan itu kita akan lebih banyak membahas terkait diskusi dan juga latihan-latihan soal pada atau sesuai topik itu. Jadi nanti ada kelompok presentasi dan juga kelompok pembahas. Nah, kelompok pembahas nanti bisa menyiapkan soal-soal latihan yang akan dibahas saat pertemuan tersebut. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ibu, Ya. Belum. saya mau bertanya itu kalau untuk kelompoknya dipilih sendiri atau Ibu yang bikin? Oke, baik. Untuk kelompok, kalian mau pilih sendiri atau saya yang menentukan? Kalau saya lebih Ibu yang menentukan sih. Teman-teman lain gimana? Saya sih ikut aja. Juga sama, Bu. Sama, Bu. Juga sama, Bu. Suruh apa? Ibu yang nentuin aja. Ibu yang nentuin aja. Oh, saya yang bagi. Ya. Ya. Oke, baik. Nanti di WA group ya. Kalau materi diundi saja ya kalau materi. Ya, Bu. Jadi kalau kelompok saya yang menentukan, tapi kalau materi nanti diundi ya. Supaya adil. Baik, Bu. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya? Mau tanya, Bu, Hmm. untuk perkuliahan ini peraturannya apa saja, Bu? Oke, bagus. Jangan lupa, Venta. Untuk perkuliahan ini, karena kita daring ya, berbeda dengan kalau tatap muka langsung. Nah, kalian akan presensi tiap pertemuan itu menggunakan belajar. Seperti tadi ya. Nah, ketentuannya itu sebenarnya presensi akan dibuka 5 menit sebelum kuliah. Jadi, kalau kita kuliahnya mulai jam 13, nah sebenarnya jam 12.55 itu presensi sudah dibuka, jadi kalian sudah bisa mulai presensi, dan ditutup maksimal 15 menit setelah masuk, jadi 13 lebih 15. Ya, sama seperti di kelas itu kan maksimal terlambat berapa menit. Nah, maksudnya adalah kalau setelah 15 menit berarti kalian dianggap terlambat, atau kalau di belajar itu sistemnya ditutup, jadi dianggap tidak masuk begitu. Pertama, jadi silakan kalian bisa akses di belajar untuk presensi. Kemudian tidak setiap hari kita menggunakan Zoom, karena saya yakin juga kalian
secara kuota pasti kalau tiap hari Zoom, apalagi mata kuliahnya banyak. Nah, di silabus saya sudah menuliskan kita akan 6 kali Zoom, 7 kali dengan hari ini. Hari ini kan sebagai pengantar perkuliahan ya. Kemudian selain itu ada 6 kali Zoom. Jadwalnya sudah ada di silabus, kalian bisa buka. Nah, tapi Zoom-nya tidak full 3 JP ya. Zoom-nya maksimal setengah atau 50% waktu kuliah. Jadi kalau kita 3 JP, maksimal 1,5 JP. Gitu. Nah, kalau misalnya Zoom adalah bagian kelompok kalian yang presentasi, itu apa sih yang perlu di-sharingkan di Zoom? Ya, lebih ke pembahasan soal saja. Gitu. Jadi bukan mempresentasikan seperti di kelas, menulis gitu. Enggak, karena kalian sudah membuat video presentasi. Jadi di Zoom nanti kita lebih ke diskusi. Mau pakai whiteboard di Zoom juga boleh. Tuh. Kemudian, nah untuk berpakaian nih. Tadi saya sempat nyinggung siapa ya? Kalau di Zoom, ya silahkan tetap berpakaian rapi. Seperti kalau mau kuliah itu loh. Jangan mentang-mentang, dari rumah nih jadi nyantai-nyantai. Gitu ya. Jadi kalau untuk hari ini yang masih pakai kaos, oke, saya maklumi karena ini hari pertama kuliah ya. Tapi untuk seterusnya, kalau kita tatap muka menggunakan Zoom, silahkan paling nggak atasannya rapi. Kan yang terlihat di kamera atasannya ya. Begitu. Oke. Kemudian untuk mata kuliah ini akan ada tes sebanyak 3 kali ya. UTS-nya itu bentuknya tertulis, kemudian USIP 2 juga tes tertulis, kemudian untuk UAS-nya proyek nanti. Kemudian untuk penugasan, tugas pertama jelas yaitu untuk membuat makalah dan juga presentasi, itu tugas pertama. Kemudian nanti ada tugas kedua yaitu pendalaman materi ya. Gitu. Nah, penilaiannya ada di silabus sudah saya tuliskan. Itu sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ada. Salam. Siapa ini? Saya mau tanya Bu Dion. Oh ya, Dion. Untuk yang tugas 2 itu kan pendalaman materi Bu. Itu berarti materi yang dibahas di kelompok itu nanti tugasnya mendalami setiap materi yang didapat itu Bu atau gimana? Bukan, ya, sebenarnya pendalaman materi itu maksudnya tes juga sih, ada tugas mengerjakan soal. Gitu maksudnya. Tapi bukan tiap-tiap itu. Nanti sama sih satu kelas soalnya. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau belum. Nah, ini udah mau 1 JP ya. Hari ini rencananya, selain saya menjelaskan bagaimana terkait perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester, saya juga akan mengadakan pretest. Kalau yang buka belajar kayaknya sudah terlihat ya. Nah, pretestnya ada di belajar, jadi kalian akan mengerjakan soal UN SMA. Nah, karena ini pembelajaran matematika SMA, maka tentu di SMA itu kan tujuan akhirnya adalah adanya ujian nasional ya, mencakup semua materi yang sudah dipelajari di SMA. Nah, kalian akan coba mengingat-ingat lagi materi-materi yang sudah dipelajari itu melalui tes ini. Nah, akan ada 35 soal yang akan dikerjakan selama 100 menit. Jadi rata-rata satu soalnya sekitar 3 menit. Nah, soalnya pilihan ganda, silakan dikerjakan dengan baik dan jujur. Mau tengok-tengok siapa ya orang di rumah masing-masing ya. Oke. Nah, tujuan tes ini apa? Saya ingin tahu sebenarnya materi-materi mana yang mungkin kalian lupa atau masih kesulitan. Gitu. Jadi kalian mengerjakannya masuk ke belajar
dan diklik kuisnya, nanti akan muncul pertanyaannya. Ada 35 soal dan dikerjakan selama 100 menit. Pengerjaannya hanya 1 kali, dan ketika ngeklik kuis itu, tiap tampilan itu ada 2 soal ya. Tiga soal. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan 3, kemudian klik next, itu kalian tidak bisa kembali ke soal yang sebelumnya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, semua sudah bisa buka belajar ya? Kalau kan itu cuma 1 kali pengerjaan, semisal tiba-tiba modelnya down sendiri atau keluar sendiri karena sinyal, itu nggak bisa ngerjain lagi dong, Bu. Berarti nggak bisa diulang lagi, Bu, kalau misalkan keluar sendiri. Iya sih sepertinya. Atau nanti mungkin bisa menghubungi saya coba. Yang kalau misalnya terjadi seperti itu, Niken. Nanti bisa di WA grup ya. Oke. Ada lagi? Oke, belum ada. Nah, sekarang coba buka belajarnya dulu. Apakah ada yang kesulitan mengakses belajar USD? Sudah bisa membuka semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, boleh mulai mengerjakan. Tapi sebelumnya, mungkin Zoom-nya saya akhiri dulu, jadi supaya kalian fokus ya. Supaya fokus mengerjakan. Pertemuan di Zoom hari ini saya cukupkan. Kita ketemu lagi di grup WA nanti kalau ada kesulitan atau apa. Kemudian pembentukan kelompok juga. Dan juga kita ketemu minggu depan. Silakan kalian kalau ada apa-apa bisa lewat grup WA. Kemudian rajin-rajin cek belajar USD.
Ya, Bu. Ya, karena Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi via Zoom minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Baik, Bu. Selamat Yang siang, Bu. Bu. Terima Siang, kasih. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Siang, Bu. Makasih.